Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurora Ardika Yulinda Nova Putri dengan NIM 24051204021. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mandiri yang setelah saya kerjakan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan regresi linear berganda atau multiple linear regression yang merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana. Regresi linear ini memiliki satu variabel terikat dan memiliki lebih dari satu variabel bebas. Tujuan utama dari analisis regresi linear berganda ini sendiri adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat, yaitu variabel Y, melalui pemodelan yang didasarkan kombinasi linear dari variabel-variabel bebas atau variabel X. Nah, untuk formulanya atau rumus regresi linear berganda seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, langkah-langkah untuk analisis regresi linear ganda. Yang pertama adalah mengumpulkan data dan menyiapkan data yang akan dianalisis. Biasanya ini kita bisa mengumpulkan data melalui observasi atau GFROM, atau juga kita bisa mengambil data dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan selanjutnya ada menentukan variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen ini biasanya variabel yang mempengaruhi besar atau nilai variabel dependen. Sedangkan variabel ini tidak pengaruhi nilainya oleh variabel dependen. Sedangkan variabel dependen sendiri, besarnya itu sangat dipengaruhi oleh variabel independen. Dan dia tidak mempengaruhi besarnya variabel independen. Yang selanjutnya, setelah kita menentukan variabel independen dan dependen, kita membentuk matriks dari data yang telah kita temukan dan bersamaan normalnya. Ini adalah rumus untuk matriksnya ya teman-teman. Mulai dari N yaitu jumlah data, sigma X satu yang merupakan jumlah nilai dari data X1 dan seterusnya. Selanjutnya adalah menghitung inverse dari matriks XT. Nah, matriks XT, STX, mohon maaf, untuk matriks STX merupakan matriks ini ya teman-teman. Dan matriks XTY adalah ini. Nah, setelah kita menghitung inverse-nya dari matriks XTX, kemudian kita mencari konfigurasi regresi dengan rumus XTY dikali dengan inverse matriks XTX. Nah, setelah kita menemukan, itulah adalah hasil dari rumus regresi linear berganda. Dan yang terakhir, kita lakukan evaluasi model regresi. Nah, evaluasi model regresi sendiri ini memiliki 7 jenis, teman-teman. Nah, tetapi evaluasi model regresi ini merupakan proses mengukur seberapa baik model regresi dapat memprediksi nilai yang diinginkan berdasarkan data yang sudah ada. Terdapat beberapa model yang digunakan dalam evaluasi model regresi. Di antaranya ada RSS dan TSS. RSS merupakan residual sum of square dan TSS merupakan total sum of squares. Nah, untuk rumusnya ini ya teman-teman. RSS rumusnya adalah sigma dari Y aktual dikurangi Y prediksi dipangkatkan 2. Sedangkan TSS rumusnya adalah sigma dari Y aktual dikurangi Y rata-rata dipangkatkan. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis dari evaluasi model regresi. Yang pertama ada residual standard error atau RSI yang mengukur selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Semakin kecil nilai RSI, semakin baik kemampuan model dalam memprediksi data. Untuk rumusnya seperti ini ya teman-teman, adalah akar RSS per jumlah data dikurangi 2. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Nilai R kuadrat yang mendekati 1 menandakan model yang terbaik. Jadi kalau nilainya 0,1999 berarti itu menandakan model yang lebih baik daripada yang menjadi 0 seperti -1, -2 itu berarti modelnya sangat buruk ya teman-teman. Untuk rumusnya sendiri adalah 1 dikurangi RSS per TSS. Yang selanjutnya adalah koefisien korelasi, di mana dia adalah akar dari koefisien determinasi. Oke, nah untuk rumusnya sendiri ini ya teman-teman, menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilainya itu mendekati 1 atau -1. Sedangkan jika mendekati 0 berarti hubungan mereka lemah. Selanjutnya ada
Executed R square, di mana merupakan versi R kuadrat yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan data. Nilai ini memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kinerja model dengan banyaknya variabel. Dan untuk rumusnya ini ya teman-teman, di mana N ini adalah jumlah data, P ini adalah jumlah variabel. Contohnya jika ada X3 dan ada Y-nya itu 1, berarti jumlah variabelnya itu ada 4 karena X-nya 3 dan Y-nya 1. Dependen. Oke loh. Oke, yang selanjutnya ada adjusted R square. Yang selanjutnya ada adjusted R square, di mana merupakan versi R kuadrat yang telah disesuaikan dengan jumlah data atau jumlah variabel. Nilai ini memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kinerja model dengan banyaknya variabel. Nah, di sini N-nya ini adalah jumlah data dan P-nya adalah jumlah variabel independen, yaitu jumlah X-nya. Jika X-nya ada sampai 6, 1 sampai 6, berarti jumlahnya ada 6. Sedangkan jika X-nya sampai 3 atau 4, berarti ada 3 atau 4 juga untuk P-nya. Nah, selanjutnya ada mean square error atau MSI yang mengukur rata-rata dari selisih ke mohon maaf, yang selanjutnya ada mean square error atau MSI yang mengukur rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai aktual dan prediksi. Nilai MSI yang kecil menandakan kesalahan prediksi yang rendah. Jadi semakin besar nilai MSI-nya berarti kesalahannya semakin besar. Dan rumusnya sendiri adalah RSS dibagi jumlah data. Nah, yang selanjutnya adalah root mean square error atau RMSI yang menunjukkan tingkat penyimpangan data aktual terhadap garis regresi. Semakin kecil nilai RMSI-nya, maka semakin dekat hasil prediksi dengan data sebenarnya. Nah, dia ini akar dari MSI ya teman-teman, di mana RSS per jumlah data. Jumlah data yang dimaksud ini adalah jumlah keseluruhan data, bukan data nilai datanya ditotalkan ya, tapi jumlah datanya kayak ada satu atau berapa seperti itu. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada mean absolute percentage error yang merupakan indikator akurasi prediktif yang mengukur rata-rata persentase kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Untuk rumusnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang ini adalah Y aktual, ini adalah Y prediksi, ini adalah jumlah data. Oke, di sini kita akan membahas tentang proyek nih, teman-teman. Nah, jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa physiological well-being PWB memiliki hubungan yang kuat dengan meaning in life, di mana kesejahteraan psikologi itu memiliki hubungan yang kuat dengan makna kehidupan. Individu yang mampu mengendalikan lingkungannya dan memiliki tujuan hidup jelas cenderung lebih bahagia dan memaknai hidupnya. Nah, pada proyek ini, saya menganalisis pengaruh 6 dimensi PWB terhadap indeks makna hidup menggunakan metode regresi linear berganda atau MLR yang berdasarkan data indeks kebahagiaan tahun 2017-2021 dari 34 provinsi di Indonesia. Di sini ditulis 38, tetapi 4 provinsi itu ada yang isinya kosong, teman-teman, dari data statistik nasionalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkahnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pada proyek ini. Yang pertama, kita akan mengumpulkan data. Di sini saya mendapatkan datanya dari Badan Statistik Nasional. Dan dari situ saya bisa mengidentifikasi mana variabel independen dan mana variabel dependennya. Di sini variabel independennya ada 6 ya teman-teman, yaitu X1 sampai X6 di mana isinya ada kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup, dan penerimaan diri. Sedangkan variabel dependennya ada satu, yaitu Y, yaitu dimensi makna hidup. Nah, untuk tabelnya ini ya teman-teman, di mana di sini nama provinsi, di sini tahun, di sini adalah variabel-variabelnya. Dan ini adalah link sumber datanya. Nah, selanjutnya adalah ke langkah-langkah berikutnya, di mana setelah kita menemukan data, setelah mengidentifikasi mana variabel independen, dependennya, selanjutnya kita akan membuat matriksnya.
Di sini kita membuat matriksnya sesuai dengan rumus yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Ini adalah rumusnya untuk menentukan matriks XTX. Dan untuk rumus XTY-nya adalah ini. Dan sehingga hasilnya adalah ini ya, teman-teman. Ini saya perbesarkan. Nah, ini adalah hasil dari matriks XTX dari data di atas, dan ini adalah hasil matriks XTY dari data di atas. Nah, diketahui terdapat, mohon maaf ini typo ya teman-teman, adalah terdapat 6 jenis. 6 jenis data X yaitu X1, X2, X3, X4 hingga X6 yang membentuk matriks sehingga matriks tersebut memiliki ordo 7 kali 7 yaitu matriks XTX dan matriks XTY berordo 7 kali 1. Nah, ini ya teman-teman ordonya 7 kali 1 dan ini adalah ordonya 7 kali 7. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman yang lebih jelas. Dan kemudian setelah kita mengetahui mana matriks XTX dan XTY-nya, maka langkah selanjutnya kita menghitung inverse dari matriks XTX. Nah, untuk inverse-nya ini ya teman-teman hasilnya. Setelah kita mengetahui juga inverse-nya XTX itu apa, kita kalikan dengan matriks XTY untuk mendapatkan koefisien regresinya. Sehingga didapatkan persamaan Y prediksi dari formula multiple linear regresinya adalah 12,6172 plus 0,0342 X1 plus 0,2392 X2 plus 0,0063 X3 ditambah 0,0094 X4 ditambah 0,0890 X5 dan ditambah 0,4287 X6. Nah, ini adalah hasil dari Y prediksinya ya teman-teman, rumus dari Y prediksinya dari metode manual. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Excel. Biasanya untuk manual ini saya dibantu oleh Excel ya teman-teman untuk menghitungnya. Oke, ini saya langsung buka Excelnya. Nah, seperti ini. Ini nama provinsi, ini tahun, ini variabel 1 sampai 6. Mohon maaf, variabel X1 sampai X6 dan kemudian ini adalah Y. Nah, di sini adalah untuk menghitung rumus-rumus yang ada di matriks tadi ya teman-teman, sehingga kita tinggal menotalkan semuanya jadi seperti ini. Nah, ini untuk rumus menotalkan semua data ya, data dari 1 sampai hingga data ke-70. Ini sesuai baris dan kolomnya ya teman-teman. Nah, ini untuk rumusnya. Dan sedangkan untuk rumus menentukan X1 kuadrat ini cukup menggunakan sum pangkat 2 seperti ini. Dan setelah kita ketahui tadi persamaannya, kita bisa masukkan untuk mendapatkan Y prediksi dengan maaf ya teman-teman kepencet tadi Y prediksi dengan rumus seperti ini. Nah, ini rumusnya sama seperti tadi, tapi cuma di sini kan pakai bintang karena itu operator kalinya di Excel ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk rumusnya sehingga didapatkan hasil seperti ini dan kemudian kita totalkan lagi. Nah, di sini kita juga bisa menghitung untuk selisihnya teman-teman dari Y prediksi dengan Y aktual dengan menggunakan juga Excel ya teman-teman. Rumusnya gini, Y aktual dikurangi Y prediksi. Kemudian selisihnya itu dikuadratkan agar hasilnya itu tidak error atau tidak nol ya teman-teman. Sehingga hasilnya itu positif semuanya seperti ini. Oke, dan di total sehingga kita juga bisa langsung menghitung menggunakan cara Excel atau cara manual juga itu menggunakan seperti ini RSS, TSS, RSS-nya ini bisa kita hitung melalui Excel. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya Y1 sama Y prediksinya besar banget ya perbandingannya. Nah, keterangan kotak paling bawah merupakan jumlah keseluruhan tiap data. Nah, ini ketika kita menggunakan Octave ya teman-teman, dan ini adalah kodenya, di mana kode ini untuk menginputkan jumlah data atau semua datanya ya teman-teman. Kalau yang n-length Y aktual ini untuk menghitung jumlah datanya ada berapa. Dan di sini untuk koefisien betanya yang sudah ditetapkan agar biar
untuk tidak terjadi kesalahan waktu penghitungan. Nah, di sini ada juga untuk membuat matriks ya teman-teman, seperti ini. Kemudian menghitung nilai residunya, Y aktual dikurangi Y prediksi, dan kemudian untuk plot perbandingan Y aktual dan prediksi ini adalah untuk menggambar grafiknya. Nah, untuk grafiknya sendiri adalah seperti ini ya teman-teman, di mana ini adalah persamaannya atau formula dari Y prediksinya, dan ini adalah grafik dari Y prediksi dan Y aktual. Nah, yang biru ini adalah Y aktual dan yang merah adalah Y prediksi. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Sama, cuma perbedaannya di oktav ini em, nilai errornya itu 10 pangkat min 3 sehingga yang ditulis hanya 3 angka di belakang koma. Nah, dari sini bisa kita simpulkan teman-teman bahwa keenam elemen itu berpengaruh positif dan kecil terhadap setiap kenaikan Y prediksinya. Oke, dan ini adalah evaluasi model regresinya. Nah, ini ya teman-teman dari hasil yang kita dapat dari Excel tadi, dan ini ketika menggunakan cara manual. Oke, setelah itu adalah conclusion atau kesimpulan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh variabel independen, kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup, dan penerimaan diri berpengaruh positif terhadap makna kehidupan. Pengaruh terbesar yaitu adalah penerimaan diri atau X6, dan yang terkecil adalah pengembangan diri atau X3. Nilai intersep terbesar adalah 12,617 yang menunjukkan tingkat makna kehidupan dasar ketika seluruh variabel bernilai 0. Meskipun nilai MPE-nya yang sangat kecil, 0,02% yang menunjukkan kesalahan prediksi yang sangat rendah, koefisien determinasi atau R kuadrat dan kuadrat ADJ yang mendekati 0 menunjukkan bahwa model kurang mampu menjelaskan variasi makna kehidupan, sehingga diduga dapat ketidaksesuaian pada model atau variabel yang kurang relevan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan ataupun juga salah materi yang saya sebutkan tadi. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih. Bye-bye.